Halo teman-teman, selamat datang di Laskar Pelangi Channel bersama saya Parlindungan Setompul. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau UAS atau PAS ya, mata pelajaran IPS kelas 7 SMP semester 1 kurikulum 2013 part 1. Kenapa part 1? Nah, karena soalnya sangat banyak, akhirnya kita bagi menjadi 2 video ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini. Dukung channel kakak ya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, share, dan komen di bawah ini ya. Oke, langsung saja kita akan membahas soalnya. Soal yang pertama, tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut A. Interaksi antar ruang, B. Ruang, C. Letak ruang, D. Habitat. Jawaban yang benar adalah B. Ruang. Kemudian soal yang kedua, dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah yang lain disebut A. Tempat, B. Wilayah, C. Habitat, D. Interaksi antar ruang. Jawaban yang benar adalah D. Interaksi antar ruang. Kemudian soal yang ketiga, di bawah ini syarat-syarat interaksi antar ruang yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, kecuali A. Saling melengkapi atau complementarity, B. Kesempatan antara intervening opportunity, C. Keterhubungan connectivity, D. Kemudahan transfer atau transferability. Jawaban yang benar adalah C. Keterhubungan atau connectivity. Kemudian soal yang keempat, seorang ibu biasanya pergi berbelanja ke pasar A. Kemudian ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat, sehingga si ibu tadi beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai A. Saling melengkapi atau complementarity, B. Kesempatan antara atau intervening opportunity, C. Keterhubungan atau connectivity, D. Kemudahan transfer atau transferability. Jawaban yang benar adalah B. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kemudian soal yang kelima, gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala disebut A. Globe, B. Atlas, C. Peta, D. Denah. Tentu jawaban yang benar adalah C. Peta ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. 5 syarat pokok dalam pembuatan peta adalah A. Inset, skala, legenda, orientasi, dan indeks, B. Judul, skala, indeks, legenda, dan orientasi, C. Judul, skala, legenda, orientasi, dan tahun pembuatan peta, D. Legenda, judul, tahun pembuatan peta, garis tepi, dan garis bujur. Jawaban yang benar adalah A. Inset, skala, legenda, orientasi, dan indeks. Kemudian kita lanjut soal yang ke-7. Gambar simbol area pada peta di samping biasanya berupa A. Laut, B. Sawah, C. Pegunungan, D. Danau. Tentu jawaban yang benar adalah iya, D. Danau. Ya, buat adik-adik yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut soalnya yang ke-8. Letak suatu tempat atau wilayah dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat disebut A. Letak astronomis, B. Letak geografis, C. Letak geologis, D. Letak geomorfologis. Jawaban yang benar adalah ya, A. Letak astronomis. Kemudian soal yang ke-9, negara Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Salah satu penyebabnya yaitu karena letak astronomisnya. Letak astronomis negara Indonesia adalah A. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 bujur timur dan 141 derajat bujur timur. B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. C. 6 derajat lintang selatan
sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur barat. D. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. Tentu jawaban yang benar adalah B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian soal yang ke-10, letak posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi disebut A. Letak astronomis, B. Letak geografis, C. Letak geologis, D. Letak ekonomis. Jawaban yang benar adalah B. Letak geografis. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang ke-11. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu A. Benua Amerika dan benua Asia, B. Benua Afrika dan benua Australia, C. Benua Asia dan benua Australia, D. Benua Australia dan benua Eropa. Tentu jawaban yang benar adalah C. Benua Asia dan benua Australia. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-12. Secara geografis, negara Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu A. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, B. Samudra Hindia dan Samudra Antartika, C. Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, D. Samudra Arktik dan Samudra Antartika. Jawaban yang benar adalah A. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, soal yang ke-13. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah dan India. Hal ini menjadi A. Kerugian bagi Indonesia, B. Keuntungan bagi Indonesia, C. Kehancuran bagi Indonesia, D. Ancaman bagi Indonesia. Ya, tentu jawabannya adalah B. Keuntungan bagi Indonesia. Yang ke-14, Indonesia terletak antara tiga pertemuan lempeng besar, yaitu A. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, B. Lempeng Antartika, lempeng Amerika Utara, lempeng Afrika, C. Lempeng Amerika Selatan, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, D. Lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika, dan lempeng Pasifik. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian soal yang ke-15, keuntungan letak Indonesia secara geologis adalah berada pada jalur pertemuan tiga lempeng besar yang membuat negara Indonesia memiliki banyak gunung api. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki ragam potensi, yaitu A. Kaya akan hasil laut, B. Kaya akan jumlah penduduk, C. Kaya akan sumber energi dan mineral dan kesuburan tanah, D. Meningkatkan produksi garam. Jawaban yang benar adalah C. Kaya akan sumber energi dan mineral dan kesuburan tanah. Kemudian soal yang ke-16, hasil sumber daya tambang Indonesia yang merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium dan bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi adalah A. Emas, B. Batu bara, C. Bauksit, D. Pasir besi. Jawaban yang benar adalah C. Bauksit. Kemudian soal yang ke-17, di bawah ini merupakan fungsi hutan mangrove secara ekologis, kecuali sebagai A. Habitat binatang laut berlindung, B. Tempat ikan mencari makanan berkembang biak, C. Tempat wisata baru dan bahkan pembuatan arang, D. Melindungi pantai dari abrasi air laut. Tentu jawaban yang benar adalah C. Tempat wisata baru dan bahkan pembuatan arang. Kemudian soal yang ke-18, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia.
Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk Indonesia adalah A. Menggiatkan kampanye banyak anak, banyak rezeki. B. Menghilangkan undang-undang yang mengatur batas usia menikah. C. Mendorong pernikahan usia muda. D. Meningkatkan program keluarga berencana. Tentu jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan program keluarga berencana, ya. Kemudian soal yang ke-19. Angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudera dan benua disebut A. Iklim, B. Cuaca, C. Angin muson, D. Angin laut. Ya, tentu jawabannya adalah C. Angin muson. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Di bawah ini merupakan fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan kecuali A. Komodo, B. Landak Irian, C. Anoa, D. Kuskus. Jawaban yang benar adalah B. Landak Irian. Oke teman-teman sekalian, demikian pembahasan soal UTS, UAS atau PAS ya, mata pelajaran IPS kelas 7 SMP kurikulum 2013. Untuk part 2-nya jangan lupa ditonton ya. Oleh karena itu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya ya. Oke, sampai jumpa.